Jika tanaman kalian mengalami kekeritingan, sangat bermasalah untuk perkembangan tanaman. Banyak faktor tanaman yang mengalami keriting, tanaman cabai ya, banyak faktor ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sendal Lempan. Apa kabar sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, maka Anda dalam keadaan sehat dan yang banyak rezekinya, amin. Oke sahabat, banyak faktor mengalami tanaman cabai kalian mengalami kekeritingan, terutama dari kondisi tanah. Tanah sangat berpengaruh untuk mengalami tanaman itu kurus kerdil ya, sehingga keriting tanaman. Bagaimana caranya untuk mengatasi kekeritingan itu ya? Nah, daun cabai keriting itu banyak faktor, karena diserang dari virus ya, virus Gemini, virus Samatrip, kutu kebul ya, sehingga merusak tanaman. Jadi sehingga tanaman kita sangat terganggu, tidak menghasilkan panen dengan melimpah. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, pertama teman-teman, lakukan penyuburan tanaman dulu. Tanah itu ya, karena tanah itu akan berpengaruh besar untuk perkembangan tanaman. Bisa mengalami kurus kerdil, jadi sehingga itu tanaman mudah terserang virus keriting ya. Nah, kalau sudah subur itu jangan takut kita terserang hama trip atau kutu bulu itu ya. Lakukan penyepraian, bisa menggunakan bahan organik ya, pestisida organik dan pestisida bahan-bahan kimia yang lebih aktif. Nah, saya sering menggunakan pestisida menggunakan bahan organik seperti kunyit atau bahan-bahan organiknya seperti buah mengkudu yang saya fermentasi, dan kita gunakan penyepraian sebagai bahan pelekatnya. Kita menggunakan lidah buaya ya, atau kita menggunakan sunlight ya, untuk membersihkan hama-hama kutu trip, kutu kebul ya. Itu sangat mudah. Nah, lebih pentingnya kita harus menyehatkan, menyuburkan tanah terlebih dahulu supaya tanaman kita tidak terganggu untuk perkembangan pertumbuhannya ya. Nah, karena tanah rusak itu sangat terhambat untuk perkembangan tanaman, sehingga tanaman itu kita tidak mudah kurus kerdil ya. Bagaimana caranya? Yuk kita lakukan menggunakan bahan-bahan organik supaya tanaman kita lebih sehat dan subur. Supaya tanaman kita gemoy-gemoy seperti ini, teman-teman bisa melakukan bahan organik ya yang saya buat, agar mudah terserap dan mudah lebih cepat menghindari dari serangan kurus kerdil ya dan keriting. Nah, apa saja? Nah, fungsinya ya, saya buatkan nih bahan organik ini, mungkin teman-teman tidak mengetahui dan sepele ya. Nah, buah pisang ini bahan organik. Ini untuk memperbaiki tekstur tanah supaya tanah itu lebih sehat dan subur ya. Sehat dan subur. Nah, setelah subur itu tanaman kalian itu gemoy-gemoy ini ya, sangat tidak rentan mudah terserang virus. Nah, udah saya buat temen ya, kita remat-remat saja bahan ini ya. Kita melakukan pengocoran ke area sini ya temen ya. Nah, itu sangat jadi sudah dikocor ini memperbaiki tekstur ya, dari kandungan kalsium, kalium dan fosfat ini ya. Jadi mempercepat pertumbuhan tanaman kalian ya. Jadi dari tanaman bisa terbantu, tanaman yang kurus itu wajib kita kocorkan menggunakan bahan ini ya. Wajib kita memperbaiki ya. Nah, tanah
kurang sehat ini jadi membuat tanaman ini kurus kerdil seperti ini ya, daun menguningnya. Nah, menguning ini kekurangan kalsium ya. Jadi bahan organik seperti buah pisang ini akan membantu memperbaiki kekurangan ion batang ya. Jadi tanaman lebih sehat dan subur. Kalau musim hujan ini akan mengalami kekuningan karena bisa buah pisang ini akan membantu untuk mencegah dari pembusukan batang dan akar ya. Sangat dibutuhkan untuk tanaman teman ya. Nah, seperti ini supaya tanaman kita lebih subur dan sehat ya. Dia mencegah untuk kurus kerdil ya tanaman ya. Mempercepat pertumbuhan ya, kita siram kocorkan ya teman ya. Oke sahabat, untuk video ini mungkin bisa bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan bahwa tanaman kurus kerdil keriting itu pengaruhnya ada dua faktor. Pertama, tingginya curah hujan, tingginya panas, sehingga tanaman itu kurus kerdil kerentang. Kedua, pengelolaan lahan kurang secara efektif sehingga tanah itu tidak subur, membuat tanaman kurus kerdil dan mengalami kekerintingan. Jadi sulitnya perkembangan tanaman sehingga tanaman itu tidak menghasilkan buah dengan maksimal. Sebaiknya sebelum menanam kita olah terlebih dahulu menggunakan bahan-bahan organik, memperbaiki struktur tanah agar supaya tanaman pada waktu penanaman tumbuh sempurna dan sehat dan subur. Nah, setelah penyuburan lakukan penyemprotan pestisida atau bahan organik yang lainnya supaya mencegah dari serangan hama. Nah, jangan sampai tanaman terserang hama baru kita mengatasi, cegah terlebih dahulu supaya hama-hama itu jangan berdatangan ya. Nah, baru itu baik dan benar, seperti itu. Untuk video ini mungkin bisa bermanfaat dan menambah wawasan bahwa bahan organik yang saya buat untuk mempercepat dan memperbaiki pertumbuhan tanaman, untuk memperbaiki tanaman yang kurus kerdil dan keriting, itu bahan organik ini bisa mampu untuk memperbaiki ya, dan mencegah kerontokan pembungaan dan buah sangat lebat. Apabila ada salah kata, salah ucap untuk penyampaian, tolong dimaafkan dan luruskan. Tanamkan rasa ingin tahu dan belajar, salam Sukarya. Salam buat keluarga, jangan lupa juga salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik-baiknya manusia memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Semoga para petani bisa panen melimpah dan menghasilkan uang.